Tayyib, untuk selanjutnya saya serahkan langsung kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru. Terima kasih Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdih. Bismillahir khairal asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi da. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali walaupun dari jarak jauh melalui media online ini pada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat, dalam rangka mengkhatamkan kitab atau mengkhatamkan risalah Adab Sulukil Murid dengan sanad yang bersambung kepada muallifnya rahimahullahu taala. Wa ada man naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid darain amin ya rabbal alamin. Kita mengkhatamkan khotimahnya ya Ustaz Ali. Kemarin kita sudah baca sampai Wahir suhu. Iya, silakan Ustaz dibaca. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala wa hirsuhu wa nahmatuhu fi mutaba'ati rasulihi wa habibihi wa mustafahu. Jadi yang namanya murid itu yang menjadi hobinya, kesukaannya, yang menjadi hasratnya, yang menjadi buruannya adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak nabinya, kekasihnya dan nabi pilihannya. Yata'assa bihi fi jami'i ahwalihi, di mana itu dibuktikan dengan cara dia bertaasi. Ya, bertaasi artinya mengikuti jejak, mengikuti gerak-gerik dalam segala keadaan Rasulullah SAW itu semua dijadikan sebagai contoh panutan. Wa yaqtadi bihi fi akhlaqihi wa af'alihi wa aqwalihi. Ia dikuatkan di sini yang diikuti adalah akhlaknya, gerak-geriknya ataupun segala ucapannya. Dia berusaha selalu untuk mengikutinya. Mumtathilan li amri rabbihil azim fi kitabihil karim haitsu yaqul wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu semua demi mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang berfirman dan apa yang telah dibawakan untukmu diberikan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah dia, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah dia. Wa fi ayatin ukhra qaulihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan yang menjadi ayat selanjutnya sebagai pegangannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, yang maknanya telah dijadikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi siapa yang bukan sembarangan orang, tapi hanya kepada orang yang betul-betul menuju kepada Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keselamatan pada hari kiamat, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayatin ukhra qala Allah ta'ala man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ya, dalam ayat lain, ada ayat lain maksudnya, ayat yang ketiga yang menjadi dalilnya yang dia amalkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa taat kepada nabi, maka taat kepada Rasul, maka sama artinya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil kita juga bahwa kullu man ya'si 'aliman kana lil maula 'asiya. Barang siapa yang menyakiti guru sama saja menyakiti Allah. Menyakiti guru, menyakiti syekh, yang dalam istilah muallif ini, musannif ini adalah syekhut taslik. Itu kita berdosa kepada guru sama seperti berdosa kepada Rasulullah, sama artinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran dosa kepada guru dan bau kerisa.
walaupun ditebus dengan sedunia emas dan perak. Terus وفي آية أخرى قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, sesungguhnya orang yang membaiatmu wahai Rasulullah, maka sesungguhnya atau hakikatnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini adalah ayat kalau kita menyakiti para kalau kita berbuat baik kepada atau memenuhi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama aja kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bikin Rasulullah marah sama artinya kita bikin Allah Subhanahu wa taala marah. Begitu juga kita menyakiti pewarisnya Rasulullah SAW, berarti menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah. Dan dikuatkan dalam hadis sahih apa itu Ustaz Ali? Man adali waliyan itu faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka saya sendiri akan turun tangan menghadapinya. وفي آية أخرى قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ya, kemudian firman selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat Islam, jika benar kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunjukkan itu, buktikan itu dengan cara mengikuti jejakku, kata Rasulullah SAW. Ikutilah jejakku agar yuhibbukumullah. Apa bedanya antara yuhibbukum dengan yuhibbukumullah? Kalau yuhibbukum, Allah mencintaimu. Tapi kalau yuhibbukumullah artinya Allah mencintai kalian dan Allah membuat kalian dicintai oleh murid kalian, jamaah kalian, makhluknya Allah. Dan diampuni, selain itu diampuni dosa kalian karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. وفي آية أخرى قال الله تعالى فليحذر Dan الذي maaf, yang namanya ittiba itu ulama guru kami di Mesir Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki mengatakan ittiba itu ibarat bayangan kita kemana tangan kita arahkan, bayangan kita selalu ikut, itu namanya ittiba. Makanya ketika Sayyidina Musa alaihissalam ingin berguru kepada Sayyidina Al-Khidir, dan dalam waktu dia mendaftarkan diri sebagai murid, dia mengatakan hal attabi'uka, mau enggak saya ittiba sama engkau wahai Nabi Khidir. Artinya mau enggak saya menjadi bayanganmu, kemana kamu pergi, apa yang kamu lakukan saya ikuti. Kemudian karena Sayyidina Khidir Allah berikan kelebihan bisa melihat masa depan, Sayyidina Khidir mengatakan, oh kamu enggak bisa bertahan bersama saya. Dan betul, ketika diberikan ujian itu dia selalu melawan. Jadi tidak bisa membuktikan menjadi bayangannya Sayyidina Khidir alaihissalam. Maka kalau mau dicintai oleh Allah dan sekaligus dicintai oleh semua makhluk, seperti Bapak Maulana Syekh dicintai oleh Allah, dicintai oleh hamba-hamba Allah, ya, maka betul-betul harus ittiba, mengikuti jejak Rasulullah seperti bayangan mengikuti kemanapun perginya jasad kita. Terus sedikit Ustaz. Oh ya. Apa perbedaan ittiba dengan iqtida? Kan kalau tadi kan kalau ittiba itu kan kemana bayangan kita pergi di situ. Ya, ittiba sama iqtida sama ta'assi ya. Itu juga alhamdulillah saya sudah menerima penjelasannya dari guru kami di Mesir namanya Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dusuki. Beliau menjelaskan bahwasanya iqtida sama ittiba sama ta'assi sama-sama mengikuti jejak. Tetapi kalau iqtida saya mengikuti jejak qudwah saya. Kalau ittiba saya mengikuti jejak muttaba saya. Saya kalau ta'assi berarti saya mengikuti jejak uswah saya. Bedanya apa? Untuk menyingkat waktu, guru kami memberikan contoh bahwasanya al-ittiba'u fi ma najhal al-ittiba'u fi ma najhal wal iqtida'u fi ma na'lam wa ta'assi fi ma narghab. Contoh misalnya untuk memahami beda antara iqtida dengan ittiba. Misalnya saya mau ke Malaysia, saya nggak pernah sama sekali. Saya pernah sih mampir, tapi nggak pernah sampai jalan-jalan. Antum kan sering diundang, kecuali tahun ini mungkin ya. Ya, jadi saya mau ke Malaysia nih misalnya, terus antum lah yang menjadi guide saya, menjadi imam saya, menjadi penunjuk jalan saya. Kemudian kita mau ke rumah tuan guru kita di sana, misalnya tuan guru amanah misalnya.
Mudah-mudahan beliau panjang umur dan semua masyayikh kita juga mudah-mudahan semua sehat walafiat. Kemudian Sidalah yang antumlah yang membawa saya ke sana. Nah, karena saya sebagai pengikut Sida atau pengiring Sida atau menemani kita bilang ya, rombongan Sida lah, sama-sama kita ke sana. Janganlah saya sok tahu gitu loh. Kemana arah Sida bawa saya, lewat gang mana, lewat jalur mana saja Sida bawa saya. Saya nggak boleh ngeritik, merotes, bertanya kenapa lewat sini, kenapa nggak lewat sini, gitu kan? Nah, itu hubungan saya sama Sida adalah ittiba. Artinya kemana Sida pergi saya ngikut, ngekor gitu. Saya tidak mendahului Sida, saya tidak menyamai kedudukan Sida. Maka itu maksudnya namanya imam itu liutamma bihi fala tusawuhu wala tasbiquhu. Tidak boleh kita mendahului imam, tidak boleh kita samaan sama imam, jadi supaya terkesan kita sama kayak imam. Enggak. Yang namanya hubungan ittiba itu kita kemana Sida bawa saya. Misalnya sebelum nyampe Sida ajak saya mampir makan di mana, ya misalnya Sida ngajak saya mampir makan nasi apa sih namanya, nasi kosong, apa sih namanya, nasi lemak misalnya. Saya bilang, wow saya mau bakso, nggak bisa, karena Sida yang menjadi pemimpin, Sida yang menjadi guide saya, terserah Sida mau Sida apa-apain saya, mau Sida bawa saya lewat jalur mana saja, itu namanya ittiba. Kenapa? Tadi saya mengatakan al-ittiba'u fi manajal, karena saya tidak tahu jalan, yang tahu jalan itu Sida. Makanya kita ittiba kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah alim, saya jahil itu. Jadi hubungan ittiba itu adalah ilaqah baina jahil wa alim. Ittiba itu adalah hubungan antara orang yang bodoh sama orang yang berilmu. Makanya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, paham kan nih? Paham. Jadi dalam hubungan ittiba saya nggak boleh ngelawan, nggak boleh ngeritik, merotes dan sebagainya. Sul adab di situ. Nah, kebetulan gini, ketika kita pergi ke Malaysia, bukan hanya saya aja yang ikut, orang tua antum juga ikut, tuan guru kita, tuan guru Zuhdi, Allah yahfazuh, hafizahullah ya, mudah-mudahan beliau dan keluarga antum semua mudah-mudahan tetap sehat. Kan beliau juga lebih pengalaman, lebih dulu sering ke sana. Sekarang nih, ayo Ustaz Ali, antum yang masih muda, antum jadi guide kami, antum yang memimpin kami dalam perjalanan safar ini. Saya sama orang tua antum jadi makmum lah ceritanya. Ya tadi karena jahil, antum alim, berarti hubungan saya sama antum ittiba. Saya nggak boleh merotes. Tapi hubungan antara al-mukarram ayah antum sama antum itu hubungan iqtida. Karena iqtida itu hubungan antara orang yang berilmu sama orang yang berilmu. Jadi boleh orang tua antum bilang, kenapa lewat sini aja lebih cepat. Nah, itu namanya iqtida. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk iqtida kepada nabi-nabi sebelumnya. Faktadih kalau nggak salah dalam Al-Qur'an itu. Fabihudahu muqtadih. Jadi Rasulullah disuruh beriqtida kepada nabi-nabi yang lain. Artinya apa iqtida? Mengikuti jejak, tapi boleh nabi itu merubah jalurnya, merubah hukum syariatnya dan sebagainya. Bisa dipahami nggak? Seperti dalam sholat, anak kecil sudah jadi imam, sudah hafal 30 juz. Ya, saya hanya berapa juz lah. Saya yang menjadi makmum sudah dalam sholat, saya sama anak saya yang tidak hafal sama sekali, yang tidak tahu rukun sholat bahkan. Berarti dia jahil, antum alim, dia ittiba sama antum. Antum ruku, dia wajib ruku. Antum sujud, dia harus sujud. Antum salah, dia nggak bisa ngelurusin, dia nggak hafal, soalnya kan dia bodoh, antum alim. Berarti anak saya sama antum ittiba, saya sama antum iqtida, karena saya tahu rukun sholat dan saya kebetulan hafal lah ayat yang antum baca, ayat kursi misalnya. Di saat antum salah, saya tegur. Nah, itu hubungan dalam hubungan iqtida itu, kalau salah ditegur, kalau keliru diluruskan, kalau lupa diingatkan. Itu namanya iqtida. Kalau ta'assi, makanya salah, maaf nih, ini maaf istilah Rasulullah itu qudwah kita itu salah sebenarnya, keliru. Rasulullah itu uswah kita. Tidak ada ayat ataupun hadis seperti tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bukan qudwah. Rasulullah itu uswah kita. Apa artinya uswah? Tadi saya mengatakan al-uswah fi ma narghab, tidak ada hubungannya dengan alim ataupun jahil, tetapi berhubungan dengan kualitas ibadah atau amalan yang dilakukan yang oleh orang yang ingin kita ikuti jejaknya. Misalnya nih, ada kotak amal.
Kemudian saya melihat antum atau kita sama-sama nih melihat Bapak Presiden memasukkan uang dalam kotak amal 1 juta 2 juta rupiah. Woi, saya ingin mengikuti jejaknya dalam hal bersedekah, tetapi saya nggak mampu menyumbang dengan nilai yang sama. Saya hanya mampu 5.000, yang ini 2.000 mengikuti jejak. Berarti Presiden ini adalah uswah kita. Paham gak nih? Paham. Uswah itu kita ingin ikuti jejaknya, tetapi tidak mampu menyamai kualitas yang dia lakukan. Makanya Rasulullah itu uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa hikmahnya menggunakan istilah uswah? Supaya sebagaimanapun Anda berusaha mengikuti jejak Rasulullah, tidak akan pernah bisa menyamai kualitas apa yang Rasulullah akan lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat cara saya salat. Berarti ikuti gerak-gerik saya. Rasulullah tidak mengatakan sallu ka salati, salatlah seperti salat saya. Enggak bisa kita salat seperti mengikuti kualitas salatnya Rasulullah. Secara kuantitas bisa. Ada kualitas tidak bisa. Itu uswah itu, kalau saya bilang Tuan Guru Bajang uswah saya, berarti dia panutan saya yang saya ikuti jejaknya, tapi nggak mampu menyamai kualitas perbuatannya. Oh ya, seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nantilah bertanya kalau bisa, nanti lah enggak jadi khatam ini. Bisa tinggal sedikit ya. Iya. Terus في آية أخرى قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ya, haruslah orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu merasa takut. Kan Allah memerintahkan kita ikut jejak Nabi kan. Nah, orang yang tidak mau mengikuti jejak Nabi, melanggar perintah Allah, harus dia takut. Itu artinya falyahzaril ladzina yukhalifuna. Harus dia takut akibat daripada dia melanggar perintah Allah itu, dia bisa ditimpa fitnah loh. Yang namanya fitnah bisa corona ya. Ada fitnah diniyah, ada fitnah duniawiyah. Di antara bentuk fitnah duniawiyah itu seperti banjir, seperti seperti menyebarnya ini wabah virus corona ini. Au yusibuhum adzabun alim. Hati-hati, mereka harus takut sama hukuman yang Allah siapkan bagi mereka berupa siksa yang pedih. Terus فتراه في غاية الحرص على متابعة نبيه ممتثلا لأمر ربه وراغبا في الوعد الكريم وهاربا من الوعيد الأليم الواردين في الآيات التي أوردناها وفيما لم نورده مما هو في معناها المشتملة على البشارة بغاية الفوز والفلاح للمتبعين للرسول وعلى النذارة بغاية الخزي walhawani lil mukhalifina lahu. Intinya yang namanya murid sejati itu biasanya dia sangat bersemangat, sangat berhasrat untuk mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah dan menantikan janji manisnya Allah dan lari kabur dari ancaman Allah yang pedih. Al-waridain, yang mana janji Allah dan ancaman Allah itu dua-duanya memiliki dalil-dalil yang disebutkan ayatnya, dan sebagian ayat itu awradnaha sudah kami tuliskan dan sudah dibacakan sama Ustaz Ali tadi. Ada juga banyak ayat yang kami tidak tuliskan di sini, cantumkan di sini, yang maknanya al-mustamilah, yang maknanya mencakup kabar gembira bagi orang yang menang, yang jaya. Kemenangan itu atau kejayaan itu Allah siapkan bagi mereka yang ittiba' kepada Rasulullah. Dan ancaman itu berupa kecaman, kehinaan itu Allah sudah siapkan bagi mereka yang mukhalifin, yang menentang atau melawan Rasulullah SAW. Selanjutnya diakhiri dengan doa. Saya aja lah yang baca doa ini, atau antum lah yang baca. Ada dua Allahumma di sini. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah
الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا كمال المتابعة لعبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله وأقواله ظاهرا وباطنا وتحيينا وتميتنا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Tamat hadhihi risalah. Sudah sudah selesai nulisan risalah ini yang ditulis oleh Al-Murid Al-Makhsus. Jadi syekh kita, musannif kitab ini, beliau mengalami penyakit mata waktu masih kecil, sehingga beliau ditimpakan ujian, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata zahirnya, tapi sebagai gantinya Allah bukakan mata batinnya, sehingga banyak karya-karya beliau yang sangat bermanfaat, yang kalau dibandingkan sama orang yang melek kayak kita ini belum tentu bisa gitu. Jadi beliau yang mengimla muridnya, wa kana bihamdillahi imla'uha fi sab'i layalin aw thamanin min syahrin. Jadi buku ini ditulis dibacakan oleh sang syekh dan ditulis oleh muridnya dalam waktu 8 hari saja, 7 sampai 8 hari. Di bulan suci Ramadan lagi. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan di bulan suci Ramadan juga. Walaupun kita sudah memulai pembacaan kitab ini pada hari Sabtu, catat di sini tanggal 2 bulan 11 2019, sebelum wabah corona ini mulai mewabah lah. Dan alhamdulillah kita sudah bisa mengkhatamnya pada hari ini Jumat 22 bulan 5 2020, bertepatan dengan tanggal 29 ya. 29 Ramadan ya. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya akan membacakan sanad risalah ini yang bersambung sampai muallifnya. Saya riwayatkan jarak antara saya dengan muallif ini ada 7 orang. Ya. Saya riwayatkan dari Syekh Abdul Salam bin Ahmad Mughni An-Nagari Al-Banjari, sehidup beliau, orang Kalimantan Timur. Beliau terima ijazahnya dari Al-Mu'ammar Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami. Beliau terima ijazahnya dari Al-Musnid Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi Al-Ghurfi, ya, Ghurfah itu nama tempat di Tarim. Beliau terima ijazahnya dari Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Abdullah Balfaqih. Beliau terima ijazahnya dari Al-Habib Idrus Balfaqih, dari Al-Habib Abdurrahman Balfaqih, ya, orang tuanya, dari muallifnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami. Berarti jarak antara antum pemirsa dan yang hadir di sini dengan al-muallif ini ada 8 orang termasuk saya, ya. Dan saya riwayatkan dengan sanad yang lebih tinggi lagi, jarak antara saya dengan muallif 6 orang saja. Kalau tadi 7 orang, ini 6 orang. Antara saya dengan muallifnya saya riwayatkan an Syekh Abdul Salam bin Ahmad Mughni An-Nagari, an keturunan muallif ini namanya Habib Ahmad, dari bapaknya Habib Hamid, dari bapaknya Habib Omar, dari bapaknya Habib Hasan, dari bapaknya muallif kitab ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami. Nah, kemudian sebagaimana saya terima ijazahnya, sebelum saya ijazahkan perlu saya ingatkan bahwa rukun pengijazahan itu ada 4, dan yang pertama al-mujiz, yang mengijazahkan dalam hal ini saya. Yang kedua al-mujaz, dalam hal ini yang menerima ijazah, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kalau yang hadir dalam istilah ilmu mustalahul hadisnya, Syekh Hasan Al-Mashad mengatakan ijazah muayyan li muayyan. Ijazah muayyan li muayyan itu termasuk ijazah yang paling tinggi, yang paling sah, yang paling afdal, yaitu saya mengijazahkan kepada Ustaz Ali, saya ijazahkan kepada Ustaz Fatihin, sama siapa lagi itu? Khalid. Ustaz Khalid sama Ustazah siapa?
Feni. Feni ya. Feni. Ya, jangan sampai salah. Ya, kenapa sih garu-garu? Jadi apa namanya? Ini namanya ijazah muayyan li muayyan, mengijazahkan kitab yang jelas, kitab tertentu, adab sulukul murid kepada orang yang jelas namanya. Jelas orangnya hadir, ini namanya ijazah muayyan li muayyan. Ya, dan lebih rendah daripada itu ada istilah al-ijazah li ghairi muayyan bi wasfil umum, ini juga sah. Seperti saya mengatakan saya ijazahkan kitab adab sulukul murid kepada seluruh pemirsa yang setia mutabaah mengikuti pengajian ini dari awal sampai akhir tanpa menyebut nama, tapi sah ya. Sah kenapa? Karena bisa ditelusuri siapa aja yang yang benar-benar mengikuti mutabaah. Tidak mesti 100% lah, tidak apa-apa, sampai 10% lah tidak apa-apa, yang penting awal, tengah, akhir tidak masalah. Bisa diputar ulang kok juga. Sudah ada, tidak masalah. Jadi sah insya Allah bagi yang hadir secara langsung ataupun yang jarak jauh yang mengikuti pengajian kita pada pagi hari ini live. Jadi saya ya, sebagaimana saya terima ijazahnya, saya ijazahkan. Oh, itu pertama ya, mujiz, orang yang mengijazahkan saya, mujaz, antum yang hadir ataupun yang tidak hadir tapi mengikuti dan mendengar secara jelas. Kemudian al-mujazu bihi, ilmu yang diijazahkan harus jelas ya. Dalam kesempatan ini risalah adab sulukul murid, dan rukun yang terakhir adalah lafzul ijazah atau lafaz Ijazah. Ya, paling sempurnanya antum yang hadir di sini tastajizuni bihi, kalian minta ijazahkan dong, diminta. Coba misalnya ajizni bihi misalnya. Ajizni bihi. Boleh bilang, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Tolong ijazahkan saya gitu. Kemudian itu tapi itu tidak terlalu wajib. Yang paling penting itu bagian di mana saya mengatakan ajaztukum bi sanad risalah adab sulukil murid lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i. Qabiltul ijazah. Iya, harus diucapkan qabiltul ijazah. Kalau pemirsa boleh mengetik di bawah di kolom komentar itu. Qabiltul ijazah atau qabilna, ya boleh. Sekali lagi saya ijazahkan sanad risalah adab sulukil murid ini kepada semua teman-teman saudara-saudara saya yang hadir di hadapan saya ataupun yang menyaksikan secara live ya. Boleh juga yang telat walaupun tidak live ya, yang mengikuti saya ijazahkan. Qabiltul ijazah. Kemudian sebagai penyempurna saya mengajak kita semua membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan pahalanya kepada semua perawi. Berarti antum ini sah menjadi perawi yang ke-7 ataupun yang ke-8. Tergantung mau riwayatkan dari mana, tapi selalu utamakan yang sanad yang ali gitu sebagai kebanggaan kita. Ya, kita baca Fatihah dan mohon ini ditradisikan supaya nanti setelah kita meninggal dunia kita pun akan dikenang, disebut, didoakan oleh murid-murid kita, cucu kita, anak-anak kita semua sampai generasi-generasi berikutnya sampai akhir masa ya. Kita baca Fatihah, hadiahkan pahalanya kepada semua nama perawi yang sudah kita sebutkan tadi, yang bersambung sanadnya sampai kepada muallifnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmunya dan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan kita niatkan juga pahala ini, pahala Fatihah ini untuk hajat kita masing-masing, supaya kita sama-sama dikaruniai kesehatan dan keafiatan sekeluarga, orang tua kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya ikhlas kita doakan. Ya, walaupun bermasalah sama tetangga, tetap kita doakan tetangga kita harus sehat. Kalau dia sakit bahaya, bisa menular juga kita kan. Jadi kita doakan semua, kita berusaha ikhlas, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin.
bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengingat